Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan obrolan kita malam ini masih level 400 ya. 400. Ini sampai sini kemarin ya. Jadi mentalisasi gitu ya. Mentalisasi. Mana tuh ya, sini. Moral ya, moral. Yang kita lanjut di sini. Ya, judulnya dulu. Jadi mentalisasi itu adalah pemrosesan simbol ya secara acak. Jadi apa namanya, mentalisasi itu berarti simbol-simbol itu kan sesuatu yang ada benda-benda ya. Namanya simbol itu benda-benda dalam benak kita kan. Jadi benda matematis dalam benak itu simbol. Jadi itu diproses secara acak. Benda-benda di dalam itu simbol ya, di dalam benak kita gitu. Jadi pada diri kita itu ada alam abstrak. Alam abstrak itu ya 3 dimensi. Ya kan? Jadi semacam ruang abstrak yang bersifat 3 dimensi juga. Disitulah simbol-simbol itu ada. Ya kan? Sana ada simbol orang tua, ada simbol hantu, macam-macam. Dan di masa kecil kita telah banyak menyimpan simbol di alam abstrak itu, gitu kan? Yang itu kemudian itu bisa mengganggu emosi kita. Gitu. Nah, pikiran linear itu rentan untuk apa? Error, rentan untuk disalahgunakan karena konten. Karena dia adalah, jadi bayangkan begini, kita punya budaya. Kita kan memotret alam yang 3 dimensi itu. Oke, kenapa ini? Suara tenggelam. Sudah jelas, ya, jadi Bang. bayangkan itu masih kecil, kita melihat alam 3 dimensi. Dan kita punya kesadaran mental 3 dimensi juga. Jadi mental 3 dimensi. Lalu apapun yang ada di alam tampak itu kan kita potret sebagai
benda-benda atau simbol yang disimpan di gudang gudang abstrak tadi, gudang memori lah katakan ya. Persoalannya adalah bahwa kita tidak begitu saja memotret seluruh yang ada, kecuali yang punya ikatan emosi yang intensif gitu kan. Jadi pemotretan itu berdasarkan ketertarikan emosional. Di apan kuat itu kan emosi yang kuat di sana. Ya kan? Makanya ya pikiran linear itu rentan ya. Rentan terhadap kesalahan. Karena mesti hubungan antar simbol itu adalah hubungan emosional. Hubungan emosional. Dia tidak begitu saja diingat, dia tidak begitu saja di-capture, kecuali itu menarik secara emosional. Menarik di sini bukan dalam pengertian menarik sebagai hobi, enggak. Dia menarik di sini maksudnya itu menarik apa? Kita ada perasaan di situ. Menarik di sini maksudnya ada ikatan emosional, nah seperti itu. Bukan menarik dalam pengertian bagus, tapi itu ada ikatan emosional pada simbol-simbol itu. Disitulah kemudian itu terprogram pada uang, ikatan emosionalnya ini, pada ini banyak sekali di situ, ya kan? Disitulah gangguan emosi di situ. Di mental kita banyak mengandung muatan emosi negatif. Ya kan? Kalau di terapi lah simbol-simbol itu. Muatan emosi tadi itu disalurkan kembali biar muatan tadi itu apa istilahnya itu ya? Biar muatan tadi itu mengalir kembali. Ketika dia mengalir, ya, artinya kan kesadaran kita bertambah itu. Jadi ada kesadaran baru ketika emosi itu mengalir. Di mana sebelumnya awareness itu belum ada. Pure ikatan emosional saja gitu. Jadi kalau diperiksa kita punya mental itu semuanya ikatan emosional gitu ya. Pada simbol-simbol, simbol ibu, simbol uang, macam-macam. Kan gitu aja itu. Permainan simbol bawah sadar itu kan ya simbol emosional itu sebenarnya. Hubungan antara diri kita dengan alam 3 dimensi. Tapi yang perlu diingat bahwa tidak sembarangan objek yang kita masukkan sebagai simbol dalam mental kita, kecuali yang punya ikatan emosional gitu. Situlah rentannya linear gitu. Secanggih-canggih analisis pasti ada emosionalnya gitu. Pasti ada emosionalnya. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat simbol kalau tidak ada muatan emosinya. Gitu. Jadi ingatan itu karena ada muatan emosi yang kuat. Ya kan? Contoh, masih ingat orang yang kamu temui di mall 3 hari yang lalu? Enggak ingat gitu. Tapi masih ingat mantan yang 10 tahun lalu masih. Kenapa? Ya karena ada muatan emosi. Ada muatan emosinya gitu. Yang kita ketemu, jangankan 3 hari, yang kita temui tadi siang di tol, masih ingat? Tidak ada ingatan itu gitu. Kenapa? Ya jadi tidak kita capture itu sebagai simbol yang penting. Kenapa?
Nggak ada ikatan emosi. Ada. Penting simbol ya. Simbol itu sudah punya muatan emosional. Jadi bayangkan mental kita itu berisi simbol-simbol yang didasarkan pada ikatan emosional. Dan ingat, ikatan emosional waktu kecil itu bukan pilihan kita gitu. Tapi orang lain yang lingkungan yang memprogram. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkannya itu ya. Kalau nggak bisa membayangkan, rugi benar. Menarik ini. Menarik. Sangat-sangat menarik. Kalau nggak bisa membayangkan di... Oke. Makanya kemudian tuh, ini kan menjadi lower mind kan. Jadi semua simbol diproses berdasarkan cocokan emosional lower mind. Ya kan? Bayangin kalau di masa kecilnya simbol uang itu bermuatan emosi kesedihan, selesai bola-bola. Maka seluruh pemrosesan mental itu dengan emosi itu gitu. Sudah. Atau mungkin bayangkan di masa kecilnya belum ada uang. Tidak ada ikatan emosional. Tidak penting sama sekali. Terlewatkan gitu. Hah? Ya emang nggak ada misalnya ya. Di suku primitif misalnya. Di kampung saya kan nggak kenal uang, barter aja kan. Ini ibu saya punya uang banyak. Tapi yang punya uang pun tuh perhatikan muatan emosi simbol itu sudah berafiliasi dengan muatan emosi yang mana. Itu menjadi patternnya, pola dasar dari perilaku kan itu ya. Pola dasar dari perilaku. Kerja mati-matian, ya gimana simbol uang itu sudah berafiliasi dengan emosi grief. Wah, selesai. Itu harus transendensi sampai 750. Ini bencana sebenarnya bagi kemanusiaan karena kita telah memulai kehidupan dari keadaan tidak sadar gitu. Kan penderitaan itu dimulai dari, kenapa kita menderita? Karena ya memang di awal-awal kehidupan itu kita menjalani kehidupan itu, menyerap semua simbol itu atas dasar ketertarikan emosional, atas dasar ikatan emosional. Bencana itu. Situlah ingatan bahwa saya dari tanah. Ikatan emosionalnya kuat itu. Saya dari tanah. Seperti itu. Oke, ya ini tentang simbol ini sangat penting sekali. Ya, apa maksudnya itu? Itu adalah objek matematis. Isi gudang memori kita. Dan di sana ada ikatan emosionalnya. Disitulah orang bisa ngigau gitu ya. Jadi muatan emosional itu kembali mengalir gitu. Tapi dalam bentuk perilaku yang tidak kita kenali lagi gitu. Saking kacaunya hubungan simbol dengan simbol itu pada tingkat emosional gitu. Saking kacaunya. Seperti itu. Makanya para praksis itu terkait ini sebenarnya. Hubungan antara simbol dengan ikatan emosionalnya. Psikoterapi itu kan memahami prinsip ini sebenarnya. Psikoterapi itu rata-rata kayak begini aja. Kalau yang psikoterapi yang sifatnya
di psikologi itu kan hubungan antara simbol dengan ikatan emosionalnya. Hanya muter-muter situ toh. Itu yang dibeku-bek gitu. Ada yang disalurkan lewat gambar, ada yang disalurkan lewat menari, ada juga disalurkan iring tinju. Iya ada. Pencak dor itu kan lumayan tuh. Itu kan di Mataram tuh ada perang, itu tuh cara kebudayaan untuk mengeluarkan kembali ikatan emosional yang tidak masuk akal itu. Ya, kan? Ya, seperti itu. Kita bisa juga bikin ini metode psikoterapi. Kan prinsipnya begitu saja. Prinsipnya begitu saja. Tidak rumit. Maka kemudian tuh di metode EFT hubungan antara simbol dan emosi itu ternyata hubungan yang diperantarai oleh life energy gitu kan, EFT kan gitu. Antara simbol dan emosi itu ternyata ada jalur meridiannya gitu. Ya udah tepin jalur meridiannya, muatan emosionalnya itu perlahan-lahan terregulasi gitu kan. Terregulasi. Ini yang berbahaya, ini terbentuk usia 7 tahun, simbol-simbol yang penting itu sudah selesai. Apa yang simbol-simbol apa yang Tuhan, siapa Tuhan? Wah, berarti ayah saya itu kan. Jadi mengajarkan Tuhan di usia-usia ini itu hanya sebagai simbol. Simbol yang ditakuti atau simbol yang baik hati Tuhan itu secara emosional. Itu penting sekali. Penting sekali. Ya, penting. Oke ya. Oke. Mana tadi itu ya? Ntar dulu, distorsi. Mana tadi itu? Konten diketahui sebagai quality of awareness ya. Ya. Konten itu maksudnya benda. Konten itu kan alam tampak ya, diketahui sebagai kualitas dari awareness. Tapi awareness-nya ini kalau di usia-usia awal tuh awareness-nya itu emosi gitu. Bukan kesadaran murni, tapi kesadaran emosi. Aku menurut emosiku gitu. Seperti itu. Dan itu merupakan penarik kesadaran tempat kontekstualisasi terjadi. Oke. Terhubung dengan konten membuat kita berpikir, baik lower mind maupun higher mind. Berpikir itu artinya menghubungkan simbol dengan simbol, baik atas dasar muatan emosional maupun atas dasar value yang disahkan gitu. Berpikir itu artinya seperti itu. Sedangkan feel itu diketahui. Feel itu maksudnya yang subjektif. Ya, feel itu kan medan subjektif itu. Konten itu medan objektifnya. Ya kan? Jadi feel itu mengetahui dia. Dan diri menjadi. Sebaliknya diri itu menjadi.
diri menjadi. Jadi menjadi itu tidak ada proses menghubungkan apapun dengan apapun. Karena memang diri itu sejak awal sudah selesai gitu. Sudah is itu menjadi. Karena memang sejak awal diri kita itu diri transenden sama dengan Tuhan imanen. Jadi tidak ada yang perlu dihubungkan, baik secara emosional maupun secara nilai. Nggak ada lagi yang perlu diketahui, karena itu adalah bukan pengalaman subjektif, tapi itu adalah ya is gitu, kenyataan gitu ya. Jadi namanya berpikir itu menghubungkan simbol dengan simbol. Menghubungkan simbol dengan maksud, baik atas dasar ikatan emosional maupun atas dasar ikatan value. Itu berpikir gitu ya. Thinkingness, knowingness, isness gitu ya. Jadi isness itu sesuatu yang sudah final. Sudah final. Sudah, kalau bahasa agamanya itu sudah fatara halaka gitu, sudah selesai. Sudah is. Sudah is. Maka mestinya pencerahan itu mudah karena dia is. Self-views-nya adalah is, menjadi. Kesadaran murni itu seperti itu. Tapi karena tahapan evolusi, diri kita itu tidak is dalam kesadaran murni, tapi is pada ikatan emosional. Selesai bola-bola kalau itu. Tapi isnya itu bukan is yang abadi. Isnya itu hanya is dalam kategori set of belief, bukan is yang abadi. Set of belief. Makanya dibongkar beliefnya, yang nggak jadi is. Ya kan? Nggak ada isnya. Bukan is yang I besar, tapi is yang is kecil. Artinya hanya set of belief. Atau disidentifikasi. Hanya disidentifikasi. Saya kira itu dulu malam ini ya, nggak usah panjang. Emang ini terlalu berat ini malam ini. Tapi saya kira teman-teman ya bisa nangkap lah ya. Coba yang bisa nangkap, mohon komennya. Kita hanya membahas 2 kata ya, tentang simbol, lalu tentang konten, ya, feel, kemudian tuh konteks ya. Self itu konteks, kedirian itu konteks. Ini tapi menarik sebenarnya kalau kita ikuti, teman-teman punya basic psikologi, psikoterapi, ditambah jelas nih apa yang selama ini dipelajari. Tapi kalau nggak punya ya belajar lagi. Wah, alhamdulillah meraba-raba dikit. Abot ya. Tapi sebenarnya ini mudah. Oke, itu dulu ya malam ini. Mungkin bisa diulang-ulangi, nggak usah panjang-panjang. Ternyata cukup 2 kata udah bikin abot. Nanti besok 1 kata aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini. Oke. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.